Bab 25, Memberi Instruksi kepada Big Brother. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu sejak pertarungan antara Ka Diyun dan Jian Chen terjadi. Hampir semua orang di Akademi Kargat sekarang mengenal Changyang Xiangtian. Anda bahkan tidak bisa berjalan beberapa langkah tanpa mendengar namanya. Dalam 3 hari terakhir, Jian Chen menghabiskan setiap pagi mengajari kakak laki-lakinya teknik bela diri di gua-gua. Selain itu, ia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Inti monster kelas 3 telah secara drastis meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia ingin segera mencapai lapisan ke-10 agar bisa langsung masuk ke tingkat Saint. Jian Chen sangat penasaran tentang cara memadatkan senjata suci, tetapi menurut penjelasan dalam buku, begitu senjata suci dipadatkan, ia menggantikan kekuatan suci seseorang. Sejak saat itu, senjata suci akan menjadi sumber kekuatan seseorang. Selama masih berada di dalam tubuh, ia melepaskan kekuatan suci, dan ketika seseorang memanggilnya, senjata suci menjadi senjata terkuat seseorang. Dengan itu, serangan seseorang akan berlipat ganda. Senjata suci adalah energi seseorang. Jika senjata itu rusak, maka orang tersebut akan kehilangan semua kemajuan kultivasinya serta menerima cedera fatal. Jika kerusakannya cukup fatal, maka praktisi tersebut akan mati. Namun, senjata suci sangat kuat, ia tidak akan rusak kecuali pihak lawan jauh lebih kuat darinya. Keesokan paginya, Jian Chen membuka matanya, menandakan selesainya kultivasi semalam. Setelah 3 hari penuh berkultivasi, kekuatan suci di dalam Jian Chen telah menguat dan dia memperkirakan bahwa dia telah lama melewati lapisan ke-9. Dia harus menguji kekuatan sucinya untuk mengetahui apakah dia menjadi praktisi lapisan ke-10 atau seorang suci. Setelah beranjak dari tempat tidur, Jian Chen segera berpakaian sebelum keluar dari asramanya. Langit masih gelap, dan sebagian besar siswa masih berlatih atau tidur. Lapangan olahraga relatif sepi karena tidak ada orang yang terlihat. Hanya di sudut-sudut terpencil Jian Chen melihat beberapa siswa lain yang bangun pagi sedang berlatih. Melewati lapangan, Jian Chen segera menuju gua. Beberapa hari terakhir ini, Jian Chen meluangkan waktu setiap pagi untuk mengajari kakak laki-lakinya beberapa pengetahuan tentang aspek-aspek pertempuran. Lagi pula, di dunia sebelumnya, Jian Chen adalah seorang pengembara dan ahli selama bertahun-tahun, sehingga ia telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah pengalaman pertempurannya jauh melampaui para guru Akademi Kargat. Jika dibandingkan secara langsung, Jian Chen sudah memiliki kualifikasi untuk mengajar para guru Akademi Kargat. Ketika Jian Chen tiba di gua, ia mendapati kakak laki-lakinya, Changyang Hu, sudah menunggu di sana, dan sedang duduk di atas tunggul pohon. Ekspresinya tampak kosong, ia mengamati sekelilingnya dengan bosan. Begitu Jian Chen muncul, ia langsung berdiri dengan gembira, dan melompat dari tunggul pohon. Ia dengan riang berkata, "Kakak keempat, kau akhirnya tiba." Jian Chen tersenyum, "Kakak, kenapa kau datang sepagi ini?" "Hehe, itu kebiasaan, hanya kebiasaan. Kakak keempat, mari kita mulai sekarang. Kemarin seharian aku mencoba memahami penggunaan kekuatan yang kau sebutkan kemarin pagi, tapi aku masih belum mengerti. Bisakah kau jelaskan lagi secara detail kepada kakakmu? Sekali lagi?" tanya Changyang Hu dengan nada sedikit malu. "Tentu saja aku bisa." Jian Chen tersenyum, lalu menjawab, "Kakak, aku akan memberitahumu tentang itu besok pagi. Hari ini, aku akan mendemonstrasikannya sendiri kepadamu." Sambil berkata demikian, Jian Chen mengambil tongkat tipis di samping kakinya. "Kakak, perhatikan baik-baik." Sambil berkata demikian, Jian Chen mengambil ranting itu dan melambaikannya dengan ringan ke arah sebuah pohon kecil, kira-kira setebal pergelangan tangannya. Ketika ranting itu mendekati pohon kecil tersebut, ranting tipis itu langsung terlepas dari tangannya dan menembus pohon kecil itu tanpa suara, seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Seolah-olah pohon kecil itu awalnya hanyalah fata morgana. Saat menyaksikan pemandangan aneh ini, Changyang Hu mulai ragu. Pada saat itu, terdengar suara gemerisik, dan pohon kecil itu mulai terbelah di tengah, bagian atasnya roboh. Changyang Hu membuka matanya lebar-lebar dan segera berlari menuju pohon itu, hanya untuk melihat sayatan yang sangat halus di pohon tersebut. Seolah-olah pedang tajam telah menebang pohon itu. Sungguh tak terbayangkan karena sayatan halus yang dilakukan dengan tebasan ringan dari cabang pohon yang rapuh itu sudah cukup untuk memotong pohon kecil tersebut. Seketika itu, mata Changyang Hu beralih ke ranting pohon kecil di tangan Jian Chen. Dia berlari mendekat dan mengambilnya untuk diperiksa, tetapi betapapun lamanya dia memeriksanya, ranting itu tampak seperti ranting pohon biasa. Saat dia mengayunkannya dengan lembut, ranting pohon itu hanya bergoyang mengikuti gerakan tangannya. Melihat ini,
keraguan Changyang Hu semakin bertambah. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana cabang pohon yang tampak biasa saja bisa menebang batang pohon sebesar pergelangan tangannya. Dia mengerahkan sedikit kekuatan pada jari-jarinya, dan cabang pohon di tangannya patah menjadi dua. Kakak keempat, bagaimana mungkin kau melakukan ini? Bagaimana mungkin ranting pohon kecil yang lemah seperti ini bisa menebang pohon kecil? Tanya Changyang Hu, keraguan terlihat jelas di wajahnya. Jian Chen tertawa, kakak, ini hanya membutuhkan kekuatan suci untuk melakukannya. Jangan bilang itu karena ranting pohon. Bahkan jika itu jarum atau benang jahit, keduanya dapat memotong ranting pohon dengan mudah. Tentu saja, kekuatanku saat ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Apa? Jarum jahit dan benang bisa memotong pohon? Kakak keempat, kau demam atau apa? Ini tidak mungkin. Changyang Hu berteriak kaget. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jian Chen karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu sejak lahir. Baginya, ini adalah hal yang mustahil. Jian Chen tersenyum dari awal hingga akhir luapan emosi Changyang Hu. Dia tidak menyangka Changyang Hu akan bereaksi berbeda. Namun Jian Chen tidak repot-repot menjelaskan. Ketika saatnya tiba di mana kekuatan Changyang Hu cukup kuat, dia akan mengerti. Jian Chen mengambil ranting pohon lain dari tanah dan berkata, kakak, kau masih bertanya-tanya bagaimana aku bisa menggunakan ranting pohon untuk menebang pohon, kan? Coba lihat lagi, aku akan menunjukkannya sekali lagi. Changyang Hu terdiam, seluruh perhatiannya tertuju pada ranting pohon di tangan Jian Chen. Ia tak berani teralihkan sekarang, berjaga-jaga jika ia melewatkan beberapa detail penting. Sambil mengayunkan ranting pohon di tangannya, mata Jian Chen berkedip sesaat sebelum ranting pohon itu tiba-tiba berubah bentuk di tangannya, menyebabkan bagian-bagian yang bengkok dari ranting pohon itu perlahan lurus kembali. Dengan bentuknya yang bengkok, ranting itu hampir seperti memiliki kehidupan sendiri, karena bergerak seperti ular. Ranting itu perlahan mulai bergerak di udara, mereka yang melihat pemandangan itu hanya akan menggambarkannya sebagai sesuatu yang aneh. Mata Changyang Hu membelalak melihat pemandangan aneh ini karena ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan mata terbelalak, ia tampak seperti melihat hantu. Ia benar-benar tak percaya. Itu hanya cabang pohon, namun tiba-tiba mulai bergerak sendiri. Mata Jian Chen mulai memancarkan cahaya yang menakjubkan saat dia berseru, kakak, tolong perhatikan baik-baik. Jian Chen meraih cabang pohon yang lurus sempurna dan berjalan maju dengannya menuju pohon kecil lain di dekatnya. Gerakannya sama sekali tidak cepat. Sebenarnya, gerakannya sangat lambat. Merangkak perlahan mendekati pohon, saat ranting pohonnya menyentuh pohon, seolah-olah ranting pohon itu diserap ke dalam pohon. Perlahan, ranting pohon itu masuk semakin dalam ke dalam batang pohon sebelum akhirnya menembus pohon tersebut. Tindakan ini membuat Changyang Hu terdiam karena terkejut, dan pandangannya tertuju pada batang pohon yang tertancap. Mulutnya ternganga lebar hingga sebutir telur bisa masuk ke dalamnya. Matanya dipenuhi ekspresi tak percaya. Kakak keempat, bagaimana kau melakukannya? Changyang Hu gemetar kagum. Bahkan jantungnya berdebar kencang sementara matanya masih tertuju pada pohon itu. Dengan senyum tipis, Jian Chen menjawab, kakak, sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Asalkan kau menyelaraskan kekuatan sucimu dengan ranting pohon, maka meskipun itu hanya ranting pohon biasa, ia akan berubah menjadi senjata tajam. Jika kekuatan seseorang cukup kuat, maka ranting pohon itu dapat memotong semudah pedang besi. Untuk menyelaraskan kekuatan suci dan ranting pohon. Alis Changyang Hu berkerut karena konsentrasi saat ia bergumam. Segera, ia meraih ranting pohon di lantai dan mengikuti instruksi Jian Chen. Ia mulai perlahan-lahan menyalurkan kekuatan suci ke ranting pohon tersebut. Peng! Tepat pada saat kekuatan suci miliknya bersentuhan dengan cabang pohon itu meledak dengan dahsyat dan serpihannya berterbangan ke udara. Kakak, kekuatan sucimu terlalu dahsyat, sehingga cabang pohon yang rapuh ini tidak mampu menahannya. Selain itu, kau belum cukup mahir untuk mengendalikan kekuatan sucimu dengan baik. Ingat, ketika kau menyelaraskan kekuatan suci ke dalam cabang pohon, kau harus memastikan untuk mengubah kekuatan suci menjadi energi yang lembut, bukan yang ganas. Instruksi Jian Chen. Mendengar itu, Changyang Hu menjadi bingung. Saudara keempat, bagaimana caranya membuat kekuatan suci mereka menjadi jenis energi yang lembut? Mengubah kekuatan suci menjadi jenis energi yang lembut hanyalah cara berbeda untuk menggunakannya. Itu saja. Mencoba menjelaskan misteri ini lebih lanjut akan sia-sia karena hanya kamu yang dapat memahami dirimu sendiri. Kakak, mulai hari ini, setiap kali kamu punya waktu luang, cobalah untuk menyelaraskan cabang pohon dengan kekuatan sucimu. Dengan cara ini, itu juga akan memperkuat kekuatan sucimu. Di masa depan,
Jika kamu dapat mencapai level yang kutunjukkan hari ini, itu akan membawa banyak manfaat baik saat kamu berkultivasi. Jian Chen menjelaskan, hampir seperti seorang guru yang sedang membimbing murid-muridnya. Namun, Jian Chen tahu bahwa jika Chang Yang Hu ingin mencapai apa yang baru saja ia demonstrasikan, yaitu mencoba membuat cabang pohon yang rapuh cukup kuat untuk menembus pohon kecil dalam waktu sesingkat itu, hal itu pasti tidak akan tercapai dalam waktu sesingkat itu. Ini membutuhkan penguasaan kekuatan suci yang tinggi, dan tanpa latihan yang cukup, Chang Yang Hu pasti tidak akan mampu menyelaraskan keduanya. Membuat cabang pohon kayu mengeras menjadi senjata tajam seperti pedang besi bukanlah hal yang mudah sama sekali. Misalnya, memasukkan kekuatan suci ke dalam pedang besi akan lebih mudah. Tetapi sementara pedang besi dapat menampung kekuatan suci dalam jumlah yang lebih besar, cabang pohon tidak bisa, dan membutuhkan pengendalian yang lembut. Chang Yang Hu mengangguk, dan setelah beberapa saat berpikir, sekali lagi mengambil ranting itu untuk mencoba lagi. Namun, tanpa terkecuali, setiap upayanya selalu gagal. Tidak sekalipun ia berhasil. Ia sama sekali tidak mampu menggabungkan kekuatan roh ke dalam ranting pohon. Setiap kali kekuatan roh batinnya mendekati ranting pohon, ranting itu akan meledak, tidak mampu menahan kekuatan rohnya yang terlalu dahsyat dan intens. Jian Chen berdiri di samping dan mengamati Chang Yang Hu berlatih. Dan pada saat yang sama, ia terus memberi instruksi kepada saudaranya. Mereka terus berlatih hingga matahari terbit di atas mereka. Baru kemudian Jian Chen meninggalkan gua, meninggalkan Chang Yang Hu sendirian yang terus mencoba tanpa henti. Di sampingnya, tanah sudah dipenuhi tumpukan besar ranting pohon yang patah. Bab 26, Biaya Perlindungan. Matahari bersinar terang saat Jian Chen berjalan melintasi lapangan olahraga, di mana beberapa siswa sudah berolahraga. Setelah melirik para siswa itu, Jian Chen melanjutkan perjalanannya menuju perpustakaan. Selama 3 hari terakhir, Jian Chen terus-menerus mengolah kekuatan sucinya dan sama sekali tidak punya waktu untuk pergi ke perpustakaan. Di mata Jian Chen, satu-satunya hal yang ditawarkan akademi yang benar-benar menarik baginya adalah perpustakaan. Mengenai kelas yang diajarkan oleh para guru, Jian Chen sama sekali tidak tertarik, dan ia merasa itu hanya membuang-buang waktu. Para guru tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk diajarkan kepadanya, tetapi perpustakaan memilikinya. Lagi pula, perpustakaan menyimpan catatan tentang semua yang telah terjadi di benua Tianyuan. Hei, lihat, bukankah itu Chang Yang Xiangtian? Kudengar dia mengalahkan Saint Kaadiun, padahal dia baru berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Benar, benar. Aku bahkan menonton Chang Yang Xiangtian bertarung di kompetisi mahasiswa baru, tapi aku tidak mendapat kesempatan untuk melihatnya bertarung melawan Kaadiun. Sungguh disayangkan. Di lapangan olahraga, dua pria yang melihat Jian Chen menunjuk dari kejauhan, sambil menatapnya dengan penuh hormat. Wow, Chang Yang Xiangtian sangat keren dan sangat kuat. Dia mampu mengalahkan Saint Kaadiun, padahal baru berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Dia benar-benar idolaku. Seorang gadis bangsawan kecil tahun pertama lainnya menangis. Matanya berbinar-binar karena emosi. Semakin banyak orang mulai berkumpul di lapangan. Saat Jian Chen berjalan melintasi lapangan olahraga, banyak orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. Sejak ia mengalahkan Kaadiun 3 hari yang lalu, namanya telah menyebar di akademi hanya dalam beberapa jam, dan reputasinya meroket hingga para guru akademi Kargat pun mengenalnya. Jian Chen dengan cepat menyeberangi lapangan menuju area teduh yang akan membawanya ke perpustakaan. Karena tidak banyak orang di perpustakaan, jalan menuju perpustakaan cukup tenang dan sunyi. Dengan hampir tidak ada orang yang terlihat, yang bisa dilihat Jian Chen hanyalah pemandangan alam, saat angin menerbangkan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya ke udara dengan suara gemerisik. Tepat saat itu, bayangan beberapa orang tiba-tiba muncul di depan Jian Chen. Itu adalah sekelompok 4 orang yang tertawa dan mengobrol di antara mereka sendiri, masing-masing tampak berusia sekitar tahun. Sekilas melihat seragam sekolah mereka pun dapat mengidentifikasi mereka sebagai siswa akademi tersebut. Jian Chen tidak memperhatikan sekelompok siswa di depannya, dan terus berjalan melewati mereka. Tetapi begitu dia melewati mereka, keempat siswa itu tiba-tiba berhenti berbicara, dan kemudian dengan cepat mengepung Jian Chen. Sambil berhenti, Jian Chen memandang para siswa yang mengelilinginya dan menyadari bahwa mereka semua adalah siswa senior. Dengan senyum dingin, dia bertanya, "Para senior yang terhormat, apa maksud dari semua ini?" Keempat siswa itu berdiri tegak dan bangga mengelilingi Jian Chen sebelum salah satu dari mereka angkat bicara. "Nak, kau tampak asing. Kau pasti mahasiswa baru." Orang yang berada di depan Jian Chen tersenyum sinis sambil menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Jian Chen tidak menunjukkan emosi apapun saat menatap pembicara, berbicara langsung kepadanya,
sambil tersenyum tipis. Benar, saya ini mahasiswa baru. Apa yang diinginkan para senior ini dari mahasiswa baru seperti saya? Mendengar itu, siswa senior itu terkekeh. Jika kau ingin hidup damai di Akademi Kargat, maka penting bagimu untuk memiliki orang-orang seperti kami yang melindungimu. Tapi jika kau menginginkan perlindungan kami, maka kau harus membayar kami. Karena kau masih mahasiswa baru, maka kau hanya perlu membayar kami 10 koin ungu. Bagaimana? Tawaran yang bagus kan? Siswa itu tersenyum percaya diri. Dalam pikirannya, dia sudah mengintimidasi Jian Chen. Baginya, Jian Chen lebih kecil, dan karena itu lebih lemah dalam hal kekuatan, dan dia merasa bahwa dia pasti sudah mengalahkannya. Dia juga percaya diri dengan kemampuannya, karena dia sudah melakukan ini berkali-kali, menjadikannya seorang veteran berpengalaman. Jika dia bertemu dengan siswa yang lebih kuat, tentu saja dia akan berpikir 2 kali sebelum melakukan penipuan ini. Tetapi Jian Chen tampaknya bukan siswa yang kuat, jadi ini pasti akan sukses total. Perlawanan akan sia-sia. Jika Jian Chen hanyalah seorang siswa biasa, maka keempat siswa itu tidak akan berani memeras uang perlindungan dari Jian Chen jika mereka ingin tetap berada di akademi. Lagi pula, semua siswa senior di Akademi Kargat tahu bahwa kepala sekolah selalu berpihak pada siswa biasa di akademi. Tetapi keempat siswa ini telah tinggal di akademi cukup lama, dan mereka dapat membedakan mana siswa biasa dan mana siswa bangsawan. Jadi ketika mereka melihat Jian Chen, mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa Jian Chen adalah seorang bangsawan, dan karena itu berani memeras uang darinya. Mendengar itu, Jian Chen mendengus dalam hati. Dia tidak menyangka orang akan mencoba memungut biaya perlindungan darinya. Para senior, saya sangat menyesal, tetapi saya harus menolak perlindungan kalian, kata Jian Chen. Sebelum mereka sempat menjawab, ia menerobos kerumunan siswa senior dan melanjutkan berjalan menuju perpustakaan. Tindakan Jian Chen membuat keempat siswa itu terkejut. Situasi ini bertentangan dengan harapan mereka, dan tak seorang pun dari mereka menyangka Jian Chen akan begitu terang-terangan menolak perlindungan mereka. Keempat siswa itu segera menoleh ke arah Jian Chen, yang sedang berjalan menjauh dari mereka. Mata mereka berkilat penuh bahaya. Siswa yang bahunya didorong itu menggeram, sementara wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dasar bocah kurang ajar, berhenti di situ, teriaknya marah. Menghentakkan kakinya ke arahnya, dia langsung memotong jalan Jian Chen. Sementara 3 orang lainnya mengikutinya dan membentuk lingkaran, sekali lagi mengurung Jian Chen di tengah. Kau berani melawan aku, apa kau sudah bosan hidup? Teriak pembicara pertama sebelum dengan ganas mengulurkan tangan dan menampar wajah Jian Chen dengan telapak tangannya. Melihat tangan itu mendekati wajahnya, tatapan kosong Jian Chen seketika menjadi tajam, dan matanya memancarkan kek dinginan yang dalam. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menangkis tangan yang datang, begitu cepat sehingga siswa lain tidak sempat bereaksi. Setelah mencegat tangan siswa yang setengah jalan menuju wajahnya, Jian Chen mengayunkan kakinya, dan tendangannya mengenai dada siswa itu. Dengan sedikit terengah-engah, siswa itu terlempar ke belakang, sebelum jatuh dengan keras ke tanah agak jauh. Situasi tiba-tiba memburuk, mengejutkan ketiga siswa lainnya. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa target yang sebelumnya mudah diintimidasi tiba-tiba akan menjadi seperti ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, Jian Chen telah menendang teman mereka hingga terpental. Namun mereka segera tersadar dan mulai berkeringat. Tanpa perlu berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka semua menyimpulkan bahwa mereka perlu menyingkirkan Jian Chen. Meskipun mereka tahu kekuatan Jian Chen tidak normal, keempat siswa ini sudah merajalela di Akademi Kargat dan tidak takut padanya. Bahkan jika Jian Chen sekuat itu, keempatnya jika digabungkan pun bisa mengalahkannya, jadi mereka tidak perlu takut. Tidak hanya itu, mereka semua memiliki klan yang kuat yang mendukung mereka, sehingga mereka memiliki perisai yang kuat di seluruh akademi. Merasakan bahwa ketiga siswa lainnya memancarkan kekuatan suci mereka, Jian Chen memandang mereka dengan sedikit rasa jijik. Saat ketiganya bersiap untuk bertarung, tingkat kekuatan suci mereka terungkap kepadanya. Ketiganya kira-kira berada di lapisan kekuatan suci ke-10. Ketiganya bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Jian Chen. Namun, pada saat yang krusial, tubuh Jian Chen bergoyang dan menghindari setiap serangan mereka. Meskipun ketiga serangan itu gagal mengenai sasaran, Jian Chen tidak menunggu mereka pulih, dan langsung menghantamkan tinjunya ke dahi salah satu siswa dengan begitu cepat sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang bisa bereaksi. Peng! Siswa yang dahinya terkena pukulan itu langsung pingsan di lantai. Pada saat yang sama, kaki kanan Jian Chen menendang dada salah satu siswa lainnya. Setelah bunyi gedebuk yang tumpul, karena pemuda itu telah lama bersiap, ia berhasil bertahan dan hanya terhuyung mundur beberapa langkah setelah menerima tendangan dari Jian Chen.
dan dengan cepat menstabilkan dirinya. Meskipun demikian, wajahnya menjadi pucat karena dua kekuatan energi besar yang tersembunyi dalam tendangan Jian Chen telah mengguncang organ dalamnya. Lebih jauh lagi, untaian samar kekuatan suci juga mengalir melalui kaki Jian Chen ke tubuh pemuda itu, menimbulkan kekacauan di antara organ-organ dalamnya. Tepat ketika pemuda itu menstabilkan dirinya, kaki kedua Jian Chen sudah kembali menendang. Meninggalkan bayangan di udara, kaki itu mendarat di dada pemuda itu sekali lagi. Terlebih lagi, tendangan kedua mendarat tepat di tempat yang sama dengan yang pertama, saling tumpang tindih dengan indah. Setelah menerima dua pukulan keras berturut-turut di tempat yang sama, kerusakan yang diderita pemuda itu tidak sesederhana penjumlahan 1+1. Ketika tendangan kedua Jian Chen mendarat di dada pemuda itu, bahkan jika dia memiliki kekuatan Saint Force tingkat 10, dia tetap akan menderita luka serius. Gelombang rasa sakit yang hebat menjalar dari organ vital di dalam tubuhnya, seketika membuat wajah pemuda itu pucat pasi. Ki internalnya juga terblokir, menyebabkan dia kesulitan bernapas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum satu langkah terakhir yang goyah membuatnya jatuh ke tanah, dan membuatnya tidak mampu berdiri kembali. Melihat Jian Chen dengan mudah mengalahkan seorang rekannya yang memiliki kekuatan setara dengannya dalam sekejap mata, raut wajah pemuda yang tersisa berubah. Kaki yang hendak berlari ke arah Jian Chen tiba-tiba berhenti di tempatnya, seolah-olah telapak kakinya menumbuhkan akar yang menancap dalam-dalam ke tanah. Pemuda itu tidak berani melangkah maju. Dengan mata penuh kewaspadaan, pemuda itu menatap Jian Chen dengan ekspresi yang telah kehilangan kesombongan sebelumnya, dan kini dipenuhi dengan konsentrasi yang intens. Tatapan tenang Jian Chen beralih melirik pemuda itu, sudut bibirnya menunjukkan sedikit cibiran. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi menuju arah perpustakaan. Setelah Jian Chen pergi, kedua pemuda yang tadi dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Jian Chen merangkak bangkit dari tanah dengan compang-camping. Mata mereka dipenuhi kebencian yang membara sambil menatap tajam punggung Jian Chen. Salah satu dari mereka menggerutu dengan suara rendah. "Siapa dia? Sampai-sampai kita semua bersama-sama pun tak mampu menandinginya? Apakah dia benar-benar murid baru yang mendaftar tahun ini? Bagaimana bisa dia sekuat itu? Siapa peduli siapa dia? Karena dia berani menyinggung kita sama sekali tidak bisa memaafkannya." Dengan nada marah, orang lain juga mengumpat. Nada suaranya juga agak lemah, seolah-olah dia terengah-engah. Ini adalah pemuda yang telah ditendang 2 kali oleh Jian Chen. Saat ini, organ dalamnya telah menerima guncangan serius. Jika bukan karena kekuatannya yang memang lebih tinggi dari Jian Chen, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri saat ini. Bab 27. Masalah yang akan datang, 1. Seketika itu juga, siswa yang selamat berlari menghampiri kedua siswa yang terjatuh. Dengan cemas, dia bertanya kepada pemuda pucat yang telah ditendang Jian Chen 2 kali. "Luo Yun, apakah kau baik-baik saja?" Siswa bernama Luo Yun mengangguk dan berbicara dengan suara lemah. "Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari berlatih." Berbalik, dia bertanya kepada siswa lain yang terluka dan berbisik. "Karl, kau bisa menemukan informasi di sekitar akademi lebih cepat daripada kami. Cari tahu nama bocah itu lalu suruh guru Cheng menanganinya." Mendengar ucapan temannya, Karl berpikir sejenak sebelum menjawab. "Tidak perlu, kurasa aku sudah tahu siapa dia." Wajah kedua siswa lainnya berseri-seri ketika Luo Yun berkata, "Bagus sekali, Karl, siapa dia?" Dalam kompetisi mahasiswa baru tahunan tahun ini, ada seorang pesaing yang luar biasa kuat, orang yang sama yang mengalahkan Sang Suci, Kak Adiun, padahal dia adalah praktisi lapisan kekuatan suci ke-8. Kurasa dialah orang itu. Wajah Karl memerah saat mengatakannya. Begitu mendengar ucapan Karl, ekspresi wajah kedua siswa itu langsung berubah. Saling memandang, Luo Yun berkata, "Mungkinkah dia benar-benar Changyang Xiangtian itu?" Karl mengangguk, "Sangat mungkin. Di antara kelompok mahasiswa baru, hanya Changyang Xiangtian yang bisa mengalahkanku. Jika dia benar-benar Changyang Xiangtian, maka kita bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawannya dalam level yang wajar jika dia benar-benar bisa mengalahkan Saint itu, Kak Adiun. Bahkan jika dia tidak menggunakan senjata sucinya, itu sudah cukup bukti kekuatan Changyang Xiangtian. Bahkan jika dia benar-benar Changyang Xiangtian, dia masih berani menghalangi jalanku. Aku pasti tidak akan membiarkannya tenang di akademi ini," ucap orang pertama yang diserang oleh Jian Chen. Wajah pucat Luo Yun mulai mencibir sambil menggeram. "Bagus sekali, Tuan muda klan Luo kita belakangan ini mencari kabar tentang Changyang Xiangtian. Jika dia mendengar kabar ini, Tuan muda pasti akan senang. Sayang sekali kita tidak tahu di mana dia berada selama beberapa hari terakhir. Setelah mencarinya, siapa sangka dia tiba-tiba muncul di sini sekarang." Luo Yun,
Kau pergi temui tuan muda klan Luomu, Chen Feng, dan aku akan memanggil Tuan Cheng. Aku ragu Changyang Xiangtian mampu menandingi Tuan Cheng, geram Karl. Baiklah, kita semua akan melakukan apa yang perlu kita lakukan. Tetapi saya sarankan agar kita meninggalkan satu orang untuk terus mengamati Changyang Xiangtian. Karena akademi ini sangat besar, jika Changyang Xiangtian memutuskan untuk bersembunyi, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Usul Luo Yun. Karl mengangguk sebelum menoleh ke temannya di belakangnya. Chen Feng, kau tetap di sini dan amati dia. Aku akan pergi mencari Guru Cheng. Tidak masalah. Chen Feng berjanji tanpa ragu-ragu. Setelah tugas dibagi-bagi, Chen Feng pergi mengikuti Jian Chen, sementara dua siswa lainnya mengangkat siswa yang masih tidak sadarkan diri dan pergi untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Di dalam perpustakaan, Jian Chen duduk di meja terdekat dengan dua buku dan mulai membaca dengan penuh antusias. Karena hari masih pagi, perpustakaan sangat sepi dan sunyi. Selain Jian Chen, hanya ada seorang petugas kebersihan wanita parubaya yang sibuk mondar-mandir di dekatnya. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun dengan penampilan biasa saja. Karena dia tidak memiliki bakat dalam kultivasi, dia hanya berada di lapisan kekuatan suci ke-6, meskipun usianya sudah 40 tahun. Bahkan siswa terlemah di Akademi Kargat pun lebih kuat darinya. Wanita itu mendongakkan kepalanya untuk melihat Jian Chen yang sedang belajar, dan meskipun dia tidak tahu namanya, Jian Chen telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Selain 3 hari terakhir, Jian Chen selalu menjadi siswa pertama yang memasuki perpustakaan, dan selalu belajar sepanjang hari. Bahkan ada beberapa hari di mana dia tidak makan siang untuk terus membaca. Wanita petugas kebersihan itu telah mengabdi di akademi selama bertahun-tahun. Tetapi Jian Chen adalah siswa pertama yang pernah dilihatnya begitu rajin. Anak yang rajin sekali, gumamnya dalam hati sambil mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Di sebuah ruangan besar, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berdiri di tengah ruangan dengan mata tertutup. Tubuhnya berada dalam posisi yang sangat aneh, dan seperti sebatang kayu, ia hanya berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dong dong dong. Pada saat itu, terdengar ketukan samar dari sisi lain. Bersamaan dengan itu, pemuda bermata tertutup itu perlahan mulai membukanya dan, sambil mempertahankan postur anehnya, menatap pintu. "Siapa itu?" serunya. "Tuan, ini saya, Luo Yun." Terdengar suara dari luar. "Masuk," serunya. Pintu terbuka, memungkinkan pria berusia 20 tahun itu melihat salah satu dari 4 siswa yang dipukuli oleh Jian Chen, Luo Yun. Luo Yun menatap pemuda yang berada dalam posisi aneh itu tanpa berkedip, seolah-olah ini bukanlah kejadian yang aneh. Itu karena posisi aneh ini sebenarnya adalah metode kultivasi klan Luo. Di benua Tianyuan, tidak banyak buku panduan pelatihan yang tercatat. Di antara sedikit buku panduan tersebut terdapat meditasi kultivasi, dan bahkan lebih sedikit orang yang menguasai posisi baru untuk berkultivasi. Klan Luo jelas termasuk yang terakhir dan akan menempatkan tubuh mereka ke posisi yang unik bagi mereka untuk memaksimalkan kultivasi mereka. Luo Yun berjalan menghampiri pemuda itu dan membungkuk memberi hormat. "Tuan, selama beberapa hari terakhir Anda telah mencari keberadaan Changyang Xiangtian. Saya baru saja menemukannya dan bertemu dengannya." Meskipun Luo Yun memiliki kedudukan yang tinggi di dalam klannya, di hadapan pemuda ini, bahkan dia pun tidak berani bersikap sombong. Itu karena pemuda ini adalah Luo Jian, putra pertama dari pemimpin klan Luo. Bersama dengan kasih sayang dari pemimpin klan, dia dianggap sebagai penerus masa depan klan Luo, dan karena itu Luo Yun ingin mengambil hati pemuda itu. "Kau telah menemukan Changyang Xiangtian." Mendengar itu, mata Luo Jian berbinar. Melihat wajah Luo Yun yang pucat, mata Luo Jian menelusuri kemeja Luo Yun untuk melihat jejak kaki tunggal di dadanya. Dengan suara angkuh, Luo Jian berkata, "Melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini, sepertinya Changyang Xiangtian telah memaksamu untuk menderita cukup banyak." Wajah Luo Yun memerah karena marah saat berbicara. "Apa yang dikatakan tuan itu benar. Baru-baru ini aku bertemu Changyang Xiangtian dan dengan sopan memintanya untuk mengunjungi tuanku. Tapi Changyang Xiangtian itu benar-benar keterlaluan dan arogan di luar dugaan. Tidak hanya itu, dia juga sangat kasar. Dan yang terpenting, dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia bilang bahwa Tuan. Luo Yun mulai ragu-ragu dan berhenti bicara. Luo Jian mengerutkan kening. "Jangan hanya berdiri di situ dan tergagap. Apa yang Changyang Xiangtian katakan tentangku?" Mata Luo Yun berkilat penuh amarah saat dia ragu untuk terakhir kalinya. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, dia berteriak, "Changyang Xiangtian mengatakan bahwa guru tidak berharga sama sekali, dan melempar sepatu ke arahnya tidak akan ada gunanya." "Apa?"
Wajah Luo Jian memerah sama marahnya dengan emosinya. Meskipun klan Luo tidak terlalu berpengaruh di benua Tianyuan, di kerajaan Gesun, mereka adalah salah satu klan paling bergengsi dengan sejarah 200 tahun. Di kerajaan Gesun, jumlah klan yang dapat mengalahkan mereka dalam hal kekuatan dapat dihitung dengan jari. Jika berbicara tentang penerus klan Luo, dapat dikatakan bahwa Luo Jian adalah bangsawan dengan standar yang sangat tinggi sehingga bahkan putra mahkota dan putri kerajaan pun dapat dianggap setara dengannya. Dia tidak menyangka bahwa di Akademi Kargat akan ada seorang mahasiswa baru yang tidak dikenal yang berani bersikap begitu egois. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong kepadanya. Tatapan Luo Jian menjadi dingin ke arah Luo Yun. Dia benar-benar mengatakan ini. Kemarahan Luo Jian hampir tidak bisa disembunyikan dari nada bicaranya. Melihat reaksi Luo Jian, Luo Yun diam-diam merasa senang. Namun, ia segera mengendalikan diri dan berkata, "Ya, Tuan, apa yang dikatakan Luo Yun itu benar. Aku tidak akan berani berbohong kepada Anda. Changyang Xiangtian ini benar-benar terlalu sombong. Dia tidak pernah menganggap Anda sebagai orang yang berharga, dan bahkan berani mengucapkan kata-kata yang arogan. Jika kita tidak memberinya pelajaran, maka aku khawatir Tuan akan kehilangan muka dan menjadi sasaran ejekan di dalam akademi." Semakin Luo Yun berbicara, semakin marah Luo Jian. Sambil berdiri, dia menggeram, "Di mana Changyang Xiangtian? Aku ingin kau membawaku kepadanya, dan jika dia benar-benar tidak menganggapku berharga, maka aku akan melihat seberapa kuat dia." "Ya, tentu saja. Silakan ikuti saya, Tuan." Luo Yun keluar dari ruangan dan membawa Luo Jian yang marah bersamanya menuju perpustakaan. Pada saat yang sama di salah satu ruangan di Akademi Kargat, Karl yang terhormat membawa seorang pemuda berusia 20 tahun lainnya keluar dan menuju ke perpustakaan. Saat mereka melewati lapangan olahraga, beberapa siswa senior memperhatikan kelompok itu dengan ekspresi terkejut. Komentar mereka terdengar dari segala arah. "Hai, bukankah orang yang berjalan di sana itu Tuan Cheng? Dia sudah tidak terlihat di sekitar akademi selama lebih dari setahun. Angin apa yang membawanya ke sini hari ini?" Seorang senior seusia dengannya berkata dengan terkejut. "Aku dengar setahun yang lalu, Tuan Cheng sudah mencapai tingkat kesucian menengah. Jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang." Tuan Cheng jelas merupakan jenius dari Akademi Kargat. Dia telah memadatkan senjata suci pada usia 19 tahun dan menjadi seorang suci. Pada usia 20 tahun, dia kemudian mencapai tingkat kesucian menengah. 1 tahun telah berlalu, jadi Tuan Cheng pasti telah mencapai tingkat kesucian atas dengan bakat kultivasinya. Tentu saja, Tuan Cheng adalah jenius nomor 1 dalam kultivasi di Akademi Kargat. Kepala sekolah bahkan pernah mengatakan sebelumnya bahwa pada usia 23 tahun, Tuan Cheng pasti akan menjadi seorang Saint Agung. Menjadi Saint Agung di usia 23 tahun, Lord Cheng benar-benar luar biasa. Banyak senior di Akademi Kargat masih berada di peringkat lapisan ke-10 kekuatan suci. Saat Karl berjalan perlahan menyusuri jalan setapak, para senior yang melihat mereka berdua lewat terus bergosip. Lord Cheng adalah sosok yang sangat terkenal di Akademi Kargat, bukan karena karakternya, tetapi karena tingkat kultivasinya yang akan membuat siapapun takjub. Di benua Tianyuan, ia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang diberkati oleh surga, dan di Akademi Kargat, ia dapat dianggap sebagai salah satu ahli terkuat di puncaknya. Saat itu, Jian Chen masih asyik membaca buku di tangannya, sama sekali tidak menyadari masalah yang akan datang. Bab 28, Masalah yang akan datang, 2. Dalam sekejap, Luo Yun dan Luo Jian tiba di gerbang perpustakaan. Beberapa langkah dari gerbang besar itu, orang yang selama ini membuntuti Jian Chen, Chen Feng, sedang bersandar di batang pohon. Matanya terus mengawasi Jian Chen, yang masih membaca dengan penuh antusias, dan sama sekali melupakan sekitarnya. Ketika Chen Feng melihat Luo Yun bersama Luo Jian di sisinya, dia segera berlari menghampiri mereka. Dia membungkuk kepada Luo Jian, dan dengan wajah menawan, berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu Tuan Luo Jian di sini. Aku sungguh merasa terhormat bertemu denganmu." Chen Feng sangat hormat. Meskipun dia juga berasal dari sebuah klan, di dalam kerajaan Gesun, klannya sangat kecil. Hanya ketika dia bergabung dengan anak-anak dari klan yang lebih besar barulah dia berani mengumpulkan uang dari mereka yang lebih lemah darinya. Dengan ini, dia memiliki hubungan yang kuat dengan klan Luo yang pasti akan memberinya banyak keuntungan. Jika dia beruntung, maka klannya sendiri akan diangkat ke peringkat yang lebih tinggi dengan bantuan Luo Jian. Bagaimanapun juga, Luo Jian akan menjadi penerus klan. Luo Jian merasa bangga saat melihat Chen Feng yang penuh hormat, dan melambaikan tangannya sedikit. "Jangan bicara omong kosong lagi, apakah Changyang Xiangtian ada di perpustakaan?"
Meskipun Luo Jian sama sekali tidak menunjukkan kesopanan, tatapan hormat Chen Feng tidak goyah sedikit pun. Sambil tersenyum, dia menjawab, dia ada di perpustakaan, Changyang Xiangtian masih di sana. Senyum sinis perlahan terbentuk di wajah Luo Jian saat ia mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Bagus. Masuklah ke dalam dan panggil dia keluar untukku. Perpustakaan itu memiliki peraturan bahwa semua perkelahian di dalam ruangan dilarang, dan bahkan Luo Jian harus menghormati peraturan itu, meskipun keluarganya memiliki pengaruh yang besar. Baik, tentu saja, Tuan Luo. Saya akan segera memanggil Changyang Xiangtian, kata Chen Feng patuh sambil memasuki perpustakaan. Di dalam perpustakaan, fokus Jian Chen masih tertuju pada bukunya. Setiap kali berada di perpustakaan, kewaspadaannya berada pada tingkat rendah. Ini karena di dalam perpustakaan, dia tidak perlu khawatir orang lain membuat masalah atau mengajukan pertanyaan, sehingga tetap waspada tidak diperlukan. Saat Jian Chen tenggelam dalam dunianya sendiri, tiba-tiba ia merasakan tangan seseorang menepuk bahunya. Meskipun masih enggan berpisah dari bukunya, ia menatap pemuda yang berdiri di sebelahnya dengan seringai dingin di wajahnya. Dari ingatannya, ia ingat bahwa orang ini adalah salah satu dari 4 orang yang pernah mencoba memeras uang perlindungan darinya. Chen Feng berdiri di sisinya dengan ekspresi gembira atas malapetaka yang akan menimpa Jian Chen. Dengan nada aneh, dia berkata, Changyang Xiangtian, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Kaulah pelakunya. Jian Chen mengerutkan kening. Tanpa basa-basi, dia berkata, jika kau masih meminta uang perlindungan, maka pergilah. Mata Chen Feng berkilat penuh amarah, tetapi dia tidak berani bergerak mendekati Jian Chen. Perpustakaan itu sangat ketat dalam aturannya, dan dia yakin bahwa dia bukanlah tandingan Jian Chen. Chen Feng membusungkan dadanya sambil menatap Jian Chen dengan penuh kebencian, dan berkata dingin, Changyang Xiangtian, meskipun aku bukan tandinganmu, Akademi Kargat bukanlah tempat yang bisa kau permainkan seenaknya. Jika kau benar-benar berani, ikuti aku keluar. Kalau tidak, bersiaplah untuk tinggal di perpustakaan ini seumur hidupmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chen Feng langsung berjalan keluar dari perpustakaan. Namun, kata-kata yang diucapkannya telah menarik perhatian semua siswa di dalam perpustakaan. Seketika, banyak orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke Jian Chen dengan ekspresi rumit yang bercampur iri, hormat, dan cemburu. Jian Chen perlahan menutup buku itu dengan ekspresi kesal. Dari ucapan Chen Feng, tampaknya dia telah mendapatkan bala bantuan untuk membantunya. Mata Jian Chen berbinar saat ia meletakkan buku itu kembali ke rak buku, lalu berjalan menuju pintu masuk perpustakaan sambil berpikir keras. Meskipun ia tahu ada orang yang menunggunya di luar, jika ia tidak keluar, orang-orang akan mengira ia takut pada mereka. Jika Jian Chen ingin terus membaca buku di perpustakaan dengan tenang, maka ia perlu menunjukkan kekuatannya sendiri dan menanamkan rasa takut pada orang lain. Jika tidak, semakin banyak orang akan datang dan mencari masalah dengannya. Tidak ada gunanya datang ke perpustakaan dalam kasus itu. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di luar sana jelas bukan orang lemah, ada kemungkinan mereka adalah ahli di level yang sama dengan Kak Adiun. Namun, Jian Chen tetap tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia yakin bahwa jika dia menghadapi seorang saint di levelnya saat ini, bahkan jika dia tidak menang, dia tidak akan mudah kalah. Lagi pula, baik itu pengalaman bertempur atau teknik, Jian Chen jauh melampaui siapapun di akademi. Terlebih lagi, dia adalah orang yang telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Jian Chen meninggalkan perpustakaan, dia mendongak dan mendapati 3 pemuda berdiri di luar pintu. Mereka tampak tidak jauh berbeda satu sama lain, karena semuanya mengenakan seragam sekolah. 2 di antara mereka adalah bagian dari kelompok pemeras yang pernah ditemui Jian Chen sebelumnya, dan yang ketiga menatap Jian Chen dengan ekspresi penuh kesombongan. Jelas sekali bahwa dia adalah pembantu yang dipanggil oleh 2 orang lainnya. Melihat Jian Chen benar-benar keluar dari perpustakaan, Luo Yun mulai tertawa jahat. Dia berbisik kepada Luo Jian yang berdiri di sebelahnya. Tuanku, dia adalah Changyang Xiangtian. Tatapan angkuh Luo Jian menatap Jian Chen dengan ekspresi jijik, lalu dengan dingin berkata, Bocah, apakah kau Changyang Xiangtian? Jian Chen menatap Luo Jian dengan tatapan datar. Luo Jian tampak berusia sekitar 22-23 tahun, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan. Namun, ekspresinya tidak menyembunyikan kesombongannya sedikit pun. Lalu, siapakah kau? Jian Chen menjawab Luo Jian dengan acuh tak acuh. Nadanya sedingin es. Luo Yun, yang berdiri di sebelah Luo Jian, berteriak, beraninya kau, Changyang Xiangtian. Status macam apa yang kau miliki sehingga berani menggunakan nada bicara seperti itu kepada pemimpin klan saya?
Apakah kau ingin dikeluarkan dari akademi ini? Changyang Xiangtian, cepat minta maaf kepada tuanku. Kalau tidak, jangan harap kau bisa bertahan lama di Akademi Kargat. Chen Feng tidak melewatkan kesempatan untuk menjilat Luo Jian, dan berteriak balik kepada Jian Chen dengan nada marah. Mendengar ucapan kedua orang itu, pemimpin klan Luo, Luo Jian, menjadi semakin angkuh, dan wajahnya dipenuhi kesombongan. Wajah Jian Chen yang tadinya tanpa ekspresi perlahan menunjukkan sedikit cibiran. Dan dia menatap ketiga orang itu dengan jijik, lalu berkata, "Berdasarkan ucapan kalian, apakah kalian mengatakan bahwa kepala sekolah Akademi Kargat akan mendengarkan kalian bertiga? Atau mungkin, apakah kalian mengatakan bahwa Akademi Kargat adalah milik klan kalian? Siapapun yang ingin kalian keluarkan harus pergi? Kalian bertiga benar-benar terlalu lancang, bahkan berani meremehkan kepala sekolah." Mendengar perkataan Jian Chen, ekspresi Luo Yun dan Chen Feng tiba-tiba memucat. Bahkan Luo Jia, yang memiliki dukungan klan yang besar, tidak dapat menahan ekspresinya untuk tidak terlihat buruk, sambil menatap Jian Chen dengan penuh kebencian. Meskipun ia memiliki pengaruh terbesar di antara ketiganya karena Luo Jian adalah penerus klan Luo yang kuat di kerajaan Gesun, ia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada kepala sekolah Akademi Kargat. Jika perkataan Jian Chen sampai ke telinga kepala sekolah, maka mereka akan dihukum berat. Dalam skenario terburuk, mereka bisa langsung dikeluarkan. Bahkan jika Luo Jian memiliki latar belakang yang kuat, bahkan jika ayahnya adalah pemimpin klan Luo, bahkan jika ia adalah penerus klan Luo, tidak mungkin ia bisa lolos dari konsekuensi seperti itu tanpa hukuman sama sekali. Klan Luonya pasti tidak akan mau menyinggung kepala sekolah Akademi Kargat demi dirinya. Wajah Luo Jian berubah muram, dan dia menatap Jian Chen dengan tajam. "Changyang Xiangtian, kau benar-benar sangat sombong. Aku hanya ingin tahu apakah kau memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong seperti itu." Jian Chen tertawa sinis, dan menjawab dengan dingin, "Jangan buang-buang waktu, katakan saja kenapa kau datang mencariku." Luo Jian tersenyum sinis penuh niat membunuh. "Alasan aku datang sangat sederhana. Aku hanya ingin melihat bagaimana seseorang sepertimu mengalahkan seorang saint yang baru saja naik tingkat. Bahkan jika Kak Adiun tidak menggunakan senjata saint. Changyang Xiangtian, apakah kau benar-benar sehebat itu?" Luo Jian mematahkan buku-buku jarinya sebelum mengepalkannya. Suara patahan keras dari buku-buku jarinya terdengar jelas saat sejumlah besar energi mulai terpancar dari tubuhnya ke tubuh Jian Chen. Pada saat yang sama, orang-orang yang sedang membaca buku di dalam perpustakaan semuanya menutup buku mereka. Semua orang mulai mengobrol dengan gembira sambil menyaksikan kejadian yang menimpa Jian Chen dengan senang hati. Mengenai ki yang dipancarkan Luo Jian, Jian Chen sama sekali tidak terpengaruh dan berdiri tegak seperti gunung yang menjulang tinggi. Kekuatan Luo Jian jelas bagi Jian Chen dan sama sekali tidak lebih lemah dari Ka Adiun. Namun, kekuatan itu tidak cukup kuat untuk membuatnya takut. Sebaliknya, semangat bertarungnya meningkat. Begitu melihat kedua pihak yang bertikai hendak berkelahi, orang-orang di depan perpustakaan mulai mundur, takut terkena gelombang kejut. Bagaimana mungkin kita melewatkan pertempuran yang begitu menarik? Tepat sebelum kedua orang itu hendak berkelahi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang, dan beberapa pemuda berseragam sekolah keluar dari balik mereka. Ada total 5 orang yang baru saja tiba. Di antara mereka, salah satunya adalah orang lain dari kelompok pemeras yang pernah ditemui Jian Chen sebelumnya. Jian Chen tidak mengenali 4 orang lainnya, tetapi siapapun dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa mereka berasal dari klan besar. Alis mereka tampak menunjukkan ekspresi acuh tak acuh dan jauh. Namun, yang menarik perhatian Jian Chen adalah pemuda yang berdiri di tengah kelompok berlima itu. Dari matanya, jelas terlihat bahwa dialah tokoh inti yang menjadi pusat perhatian keempat orang lainnya. Dia tidak tampak terlalu tua. Berdasarkan penampilannya, dia mungkin berusia sekitar 20 tahun. Ya, semuanya, lihat. Bukankah orang di tengah itu Tuan Cheng, yang menghilang selama setahun terakhir? Aku tidak menyangka dia juga akan datang. Benar, dia memang Master Cheng, jenius dari Akademi Kargat kita. Konon, setahun yang lalu, kekuatannya sudah mencapai tingkat Saint menengah. Dengan bakat kultivasinya, saya kira selama setahun terakhir, Master Cheng sudah menembus ke tingkat Saint Agung dan lulus. Saya tidak menyangka dia sebenarnya masih berada di lingkungan akademi. Aku ingin tahu seberapa kuat Guru Cheng saat ini, dan apakah beliau sudah mencapai tingkat Mahasuci atau belum. 3 orang di samping Guru Cheng tampaknya adalah Saint yang sangat kuat yang telah memadatkan senjata Saint mereka. Tak disangka para elit yang biasanya jarang terlihat akan muncul di sini. Melihat para siswa berdiri di sana, semua siswa mulai berteriak panik, dengan cepat meningkatkan kebisingan di lingkungan sekitar. "Cheng Mingxiang,
kau datang tepat pada waktunya. Jika kau sedikit saja terlambat, kau akan melewatkan pertunjukan menarik ini. Melihat pemuda itu di antara kerumunan, Luo Jian segera menghentikan sikapnya yang angkuh, dan tertawa sambil menyapa pemuda itu. Kemudian dia mengangguk kepada 3 siswa lainnya yang mengikuti di belakang. Bab 29. Pertemuan lain dengan Tietea. Cheng Mingxiang mulai tersenyum. Bagaimana mungkin aku melewatkan pertandingan seperti ini? Dia menatap Jian Chen dengan jijik sebelum berkata, apakah kau pikir itu Changyang Xiangtian? Benar, Tuan Cheng. Dia pasti Changyang Xiangtian yang melukai rekan-rekan kita, kata Luo Jian sambil berdiri di belakang Karl. Cheng Mingxiang mengangguk dan berkata perlahan, Changyang Xiangtian, kau benar-benar bukan orang jahat, sampai-sampai melukai rekan-rekanku. Suaranya semakin gelap setiap kata yang diucapkannya. Jian Chen sudah memahami bahwa mereka adalah sekelompok anak-anak tidak masuk akal dengan orang tua kaya. Jadi berdebat dengan mereka tidak ada gunanya. Mereka hanya akan mendengarkan paksaan. Karena itu, Jian Chen tidak repot-repot mengucapkan kata-kata kasar. Sebaliknya, dia berkata dingin, lalu kenapa kalau kita berkelahi? Jika kalian tidak senang dengan ini, lakukan yang pertama daripada mengoceh omong kosong. Mendengar ucapan Jian Chen, wajah Cheng Mingxiang perlahan memucat. Bagus. Bagus, bagus. Kalau begitu, saatnya kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Dengan itu, tubuhnya mulai bersinar sangat terang sehingga cahayanya menjangkau hingga 10 meter ke tempat Jian Chen berada. Menerjang ke depan, ia melayangkan tinjunya ke arah hidung Jian Chen. Melawan seseorang yang bahkan bukan seorang Saint, ia bahkan tidak akan repot-repot menggunakan senjata Saint-nya. Bahkan Jian Chen tahu bahwa kekuatan Cheng Mingxiang jauh melampaui Ka Adiun. Perbedaan kekuatan suci juga terlalu besar dengan miliknya. Karena itu, Jian Chen sama sekali tidak mampu menerima pukulan itu. Tepat ketika tinju Cheng Mingxiang hendak mengenai kepala Jian Chen, kepalanya tiba-tiba bergerak cepat dan menghindari tinju tersebut. Pada saat yang sama, kedua tinju Jian Chen terangkat untuk meraih lengan Cheng Mingxiang yang datang. Dengan mengambil posisi kuda-kuda, dia menegakkan punggungnya dan menarik lengan itu dengan kedua tangannya. Awalnya, saat Cheng Mingxiang menyerang, pusat gravitasinya condong ke depan. Sekarang, Jian Chen menariknya lebih jauh. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya sesaat, dan mulai jatuh ke depan. Namun, Cheng Mingxiang dengan cepat bereaksi. Menghentakkan kakinya ke tanah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba mencegah tarikan lebih lanjut dari Jian Chen. Namun, saat ia melakukan itu, Jian Chen tiba-tiba melepaskan lengan Cheng Mingxiang dan langsung menghujani perutnya dengan serangkaian pukulan secepat kilat. Karena pusat gravitasi Cheng Mingxiang kini terfokus ke belakang, ketika Jian Chen memukulnya dengan sekuat tenaga, kakinya tanpa sadar terhuyung ke belakang, seolah-olah ia berusaha menghindari jatuh. Setelah mundur 10 langkah, Cheng Mingxiang akhirnya sadar kembali, tetapi wajahnya sudah lama berubah menjadi warna seperti hati babi. Dengan ekspresi gelap dan mengancam, dia menatap Jian Chen dengan penuh kebencian. Karena tubuhnya yang gagah, dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat di akademi, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika akademi mengetahui bahwa tubuhnya benar-benar dipukul dan terluka seperti ini, maka dia tidak akan lagi memiliki muka di akademi dan akan menjadi bahan tertawaan. Setelah memikirkan konsekuensi dari hal ini, dia menatap Jian Chen dengan tatapan yang bisa membunuh karena ini adalah aib besar baginya. Saat itu, seluruh penonton menjadi benar-benar hening. Wajah Luo Jian sendiri menjadi muram saat ia menatap Jian Chen dengan ekspresi terkejut. Ini jauh melampaui imajinasinya, dan bukan hanya imajinasinya sendiri, tetapi juga imajinasi semua orang yang menonton. Cheng Mingxiang adalah seorang jenius berbakat dalam hal kultivasi, dan bahkan para Saint pun tidak dapat menandinginya dalam pertarungan tangan kosong. Melihat Jian Chen membuatnya menderita kekalahan seperti itu dan membuatnya berada dalam keadaan yang begitu buruk sungguh mengejutkan. Sekali lagi menatap tajam Jian Chen, lengan Cheng Mingxiang mulai melepaskan ki berwarna perak sebelum membentuk pedang 2 tangan. Dia menggeram, berkata, Changyang Xiangtian, aku pasti akan melumpuhkanmu hari ini. Dengan pernyataan itu, dia menerjang ke arah Jian Chen dengan pedang perak di tangannya. Berhenti! Tepat ketika Cheng Mingxiang mulai bergerak, suara berat lainnya terdengar di tengah keramaian dan kebisingan. Seketika, semua orang melihat seorang pemuda yang cukup tegap dan berkulit sawo matang perlahan berjalan maju. Ketika Jian Chen melihat pemuda tegap itu maju, matanya membelalak kaget. Itu karena orang ini juga peserta kompetisi mahasiswa baru dan orang yang memiliki kekuatan luar biasa, Tietea. Saat Luo Jian dan anak buah Cheng Mingxiang menatap Tietea, wajah mereka mulai berubah, rasa takut yang luar biasa menyelimuti mereka. Luo Yun sama sekali tidak mengenali Tietea.
Jadi dengan nada arogan ia berteriak kepada Tietea. Siapa kau? Ini urusan antara Tuan Luo dan Tuan Cheng. Jadi jangan ikut campur, kalau tidak kau akan menyesal. Diam. Tanpa menunggu Luo Yun selesai bicara, Luo Jian langsung memotong ucapan Luo Yun. Tanpa memperhatikan ekspresi terkejut Luo Yun, Luo Jian tersenyum ke arah Tietea sambil menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Jadi, ternyata memang kakak Tietea. Aku penasaran apa yang kakak Tietea lakukan di sini. Tietea menatapnya dengan tatapan aneh sebelum berbicara dengan suara rendah. Siapa kau? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Karena tidak mengerti mengapa wajah Luo Jian menjadi begitu muram, Tietea langsung berjalan menuju Jian Chen dan mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Jian Chen. Changyang Xiangtian, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat ini. Sudah berhari-hari lamanya sejak terakhir kali aku melihatmu, serunya lantang. Jian Chen juga tertawa kecil. Tietea, mari kita tunda obrolan ini untuk sementara dan biarkan aku mengurus beberapa urusan yang merepotkan dulu. Mendengar perkataan Jian Chen, Tietea menoleh ke arah Cheng Mingxiang dan kelompok Luo Jian, lalu menatap mereka perlahan sebelum menunjuk dengan jari. Changyang Xiangtian, mungkinkah mereka mencoba menindasmu? Bisa dikatakan seperti itu, ya, kata Jian Chen acuh tak acuh sambil menyilangkan tangannya di depan dada. Begitu mendengar itu, Tietea segera menyingsingkan lengan bajunya. Dia menatap tajam ke arah kelompok lawan dan dengan lantang menyatakan, Changyang Xiangtian adalah saudaraku. Siapapun yang menindasnya juga menindasku. Siapapun yang ingin berkelahi, silakan maju. Meskipun kekuatanku mungkin tidak terlalu besar, aku, Tietea, tidak takut pada kalian. Mendengar ucapan Tietea, Jian Chen ragu sejenak. Ia menatap Tietea dengan bingung, tidak sepenuhnya mengerti kapan ia menjadi saudara Tietea. Ekspresi Cheng Mingxiang dan Luo Jian berubah. Mereka saling melirik dengan serius. Jelas sekali bahwa mereka agak takut pada Tietea. Meskipun kekuatan Tietea sebenarnya tidak terlalu kuat, dan mereka dapat dengan mudah mengalahkannya dalam pertarungan, Tietea memiliki pendukung yang tangguh yang bahkan mereka berdua takut untuk menghadapinya. Inilah mengapa mereka tidak pernah berani menyentuh Tietea di Akademi Kargat. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan Karl serta Luo Yun telah menyadari dari sikap Luo Jian bahwa identitas Tietea tidak normal. Karena itu, mereka mengambil keputusan bijak untuk tidak bersuara. Pada saat itu, suasana menjadi sedikit aneh. Setelah berpikir sejenak dalam diam, Luo Jian adalah orang pertama yang memecah keheningan. Saudara Tietea, ini masalah antara saya dan Changyang Xiangtian. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan kami. Nada bicara Luo Jian sangat sopan. Dia jelas mengerti bahwa meskipun Tietea adalah rakyat biasa, statusnya saat ini tanpa diragukan lagi tidak kalah kuat darinya. Bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Sekalipun dia adalah penerus klan Luo, statusnya paling banter setara dengan Tietea. Kata-kata Luo Jian membuat semua penonton terkejut. Ada cukup banyak senior di antara mereka yang mengenali Luo Jian dan Cheng Mingxiang, dan mereka tahu bahwa meskipun status individu mereka tidak terlalu tinggi, keduanya memiliki klan besar yang mendukung mereka. Namun, saat itu, keduanya tiba-tiba bersikap sopan kepada Tietea. Hal ini membuat para penonton di perpustakaan penasaran tentang identitas Tietea. Mereka tidak dapat membayangkan latar belakang seperti apa yang dimiliki Tietea sehingga ia begitu mendominasi, dan membuat Luo Jian dan Cheng Mingxiang yang sangat arogan menjadi begitu waspada dan takut. Sayangnya, Tietea tidak berniat menghargai tawaran itu. Tanpa basa-basi, dia berkata, sudah kukatakan sebelumnya, Changyang Xiangtian adalah saudaraku. Masalahnya adalah masalahku. Jika ada yang punya keluhan, maka semua orang harus menyampaikannya kepadaku. Ekspresi Luo Jian berubah, dan matanya menunjukkan ekspresi serius. Mengenai Tietea, dia benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya terlalu jauh. Saat itu, Cheng Mingxiang mendengus, dan dia menatap Tietea dengan tajam. Dengan suara berat, dia berkata, Tietea, apa kau benar-benar ingin ikut campur dalam urusan ini? Setelah menderita akibat ulah Jian Chen, Cheng Mingxiang telah menyimpan kebencian terhadap Jian Chen di dalam hatinya. Bagi seorang mahasiswa baru yang bahkan belum mencapai level Saint untuk menempatkannya dalam situasi sulit seperti itu jelas merupakan penghinaan terhadap kejeniusannya. Jika dia tidak membereskan situasi ini sekarang, maka dia tidak akan bisa menikmati waktunya di akademi di masa depan. Benar, aku ingin ikut campur. Tietea balas berteriak, ekspresinya tampak keras. Meskipun ia jelas tahu betapa kuatnya Cheng Mingxiang, Tietea tetap tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Jian Chen menarik Tietea dan berkata, Tietea, ini masalah antara aku dan dia. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Kalau tidak,
Kau hanya akan terlibat dalam masalah yang lebih besar. Mata Tietea berkilat marah, dan dia tiba-tiba menoleh ke arah Jian Chen sambil mengerutkan kening. Changyang Xiangtian, kata-kata macam apa itu? Apa kau pikir aku, Tietea, adalah orang yang takut dengan hal-hal seperti itu? Apa kau tidak menganggapku sebagai temanmu? Mendengar ini, Jian Chen merasa bingung. Kapan dia dan Tietea menjadi begitu dekat? Mereka bahkan hampir tidak pernah bertemu. Satu-satunya waktu mereka benar-benar berinteraksi adalah selama kompetisi bela diri mahasiswa baru. Tietea. Karena kau sangat ingin menderita, jangan salahkan aku. Jangan berpikir hanya karena kau murid kepala sekolah, aku tidak akan berani menyerangmu. Biarkan aku menyaksikan sendiri betapa hebatnya kemampuan murid kepala sekolah. Mendengar ucapan Cheng Mingyan, Jian Chen terkejut dalam hati. Ia tak menyangka Tietea benar-benar menjadi murid kepala sekolah. Jika berita ini tersebar di seluruh akademi, akan menimbulkan kehebohan besar. Pada saat itu, Cheng Ming yang telah muncul di depan Tietea, dan langsung menghantamkan tinjunya ke dada Tietea. Karena Tietea memiliki status khusus, Cheng Mingxiang tidak berani melukai Tietea secara langsung, dan tinjunya hanya menggunakan kekuatan tingkat kelima. Menurutnya, bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan tingkat kelima, itu masih bukan serangan yang bisa diterima oleh seorang saint, apalagi seseorang di bawahnya, seperti Tietea. Menghadapi serangan Cheng Mingxiang, Tietea tidak berani lengah, dan wajahnya menunjukkan konsentrasi yang tak tertandingi. Dia meraung, lalu dengan lengan kanannya yang tampak sekuat baja, dia tanpa takut melayangkan tinju ke arah Cheng Mingxiang untuk membalas kekuatan dengan kekuatan. Bab 30, Wakil Kepala Sekolah Bai En. Peng! Tinju Tietea dan Cheng Mingxiang saling berbenturan, menciptakan suara dentuman keras. Gelombang kejut yang dahsyat meledak saat kedua petarung itu terlempar ke belakang. Merasakan kekuatan Tietea di dalam tinjunya, wajah Cheng Mingxiang sedikit bergetar, berubah menjadi ekspresi takjub. Meskipun kekuatan Tietea tidak setara dengan seorang saint, energi di dalam tinju Tietea adalah sesuatu yang bahkan seorang saint pun tidak dapat lepaskan. Jika bukan karena kekuatan Cheng Mingxiang jauh lebih besar daripada Tietea, maka dia akan menderita kerugian besar dari konfrontasi itu. Tetapi meskipun dia berhasil keluar relatif tanpa cedera, bahu Cheng Mingxiang mulai terasa sakit. Sambil sedikit meregangkan bahu kanannya, Cheng Mingxiang memandang Tietea dengan pandangan baru. Murid kepala sekolah ini benar-benar luar biasa. Kekuatan di dalam tinjumu juga menakutkan, dan sepenuhnya mendominasi tinjuku. Jika kau seorang saint, maka tinjumu akan memaksaku menerima kerusakan yang sangat besar. Kekuatan Tietea yang luar biasa adalah kekuatan yang tak terbayangkan yang tak seorang pun bisa menandinginya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga Jian Chen pun terheran-heran. Melawan lawan sekuat itu, Tietea tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Tietea tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Coba lagi, aku akan membalasnya segera." Dia mengayunkan tinjunya dalam posisi siap saat menghadap Cheng Mingxiang. Melihat Tietea, alis Cheng Mingxiang berkerut saat ia menatap Luo Jian yang pucat. "Aku akan mengulur waktu Tietea. Kau pergi dan beri pelajaran pada Changyang Xiangtian." Tanpa ragu, ia menyerang Tietea dan keduanya mulai berkelahi lagi. Berkat status istimewa Tietea di akademi, Cheng Mingxiang tidak berani menggunakan senjata sucinya, dan malah menggunakan kedua tinjunya untuk melawannya. Namun setelah beberapa ronde pertarungan jarak dekat, Cheng Mingxiang mulai menggerutu sendiri tentang betapa absurdnya kekuatan Tietea. Tidak hanya itu, tetapi tubuh Tietea seperti baja. Jadi dikombinasikan dengan kekuatannya yang luar biasa yang melengkapi kekuatan sucinya, tidak mungkin Cheng Mingxiang dapat mengalahkan Tietea tanpa menggunakan senjata sucinya, meskipun ia lebih kuat dari Tietea. Ia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya mampu melakukan sedikit hal, seperti mendorong Tietea mundur. Selain itu, ia masih tidak berani bertarung langsung dengan Tietea dalam waktu yang lama. Para siswa menyaksikan Cheng Mingxiang bertarung melawan Tietea yang luar biasa kuat dengan mata terbelalak, menikmati pertarungan tersebut. Meskipun banyak siswa di sini belum pernah melihat Tietea sebelumnya, mereka semua mengenalnya. Lagi pula, dia adalah pemenang tempat kedua kompetisi siswa baru, dan karena itu namanya telah tersebar di seluruh akademi. Namun, banyak orang masih sulit percaya bahwa seseorang yang bahkan belum menjadi saint dapat bertarung seimbang dengan jenius berbakat akademi Kargat, Cheng Mingxiang. Kabar bahwa juara kompetisi mahasiswa baru, Changyang Xiangtian, mampu mengalahkan Saint Kaadiun telah mengguncang akademi. Dan saat ini, mereka benar-benar tidak mampu menerima kenyataan bahwa Tietea, yang bahkan belum menjadi saint, dapat bertarung imbang dengan salah satu saint terkuat, Cheng Mingxiang. Sementara Cheng Mingxiang bertarung sengit melawan Tietea,
Luo Jian tidak tinggal diam. Bergegas menuju Jian Chen, Luo Jian tidak repot-repot menggunakan senjata sucinya karena ia adalah seorang saint tingkat menengah. Jadi akan sia-sia jika ia menggunakannya melawan seseorang yang bahkan belum menjadi saint. Luo Jian dengan cepat berlari ke arah Jian Chen bahkan sebelum Jian Chen sempat bersiap, dan menggunakan kaki kanannya untuk menendangnya. Tendangan itu melesat begitu cepat menuju perut Jian Chen sehingga ia merasakan hembusan angin dingin. Tendangan itu sangat cepat dan ganas, tanpa ragu sedikit pun. Karena itu Jian Chen, Luo Jian tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menahan diri. Meskipun tendangan Luo Jian sangat cepat, dia meremehkan reaksi dan kecepatan menghindar Jian Chen. Tepat ketika Luo Jian hendak menendang Jian Chen, dia menghindar ke samping dengan sangat cepat, sehingga kaki Luo Jian hanya mengenai pakaiannya. Meskipun terlihat seolah Jian Chen nyaris lolos dari tendangan itu, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Jian Chen, melainkan hanya ekspresi santai. Melihat serangannya meleset, mata Luo Jian mencerminkan ekspresi terkejut. Namun, di saat berikutnya, kekuatan suci berwarna cian langsung muncul dari dalam tubuhnya. Begitu muncul, hembusan angin misterius mulai mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba merasakan hembusan angin kencang dari tendangan Luo Jian, mata Jian Chen menunjukkan kekaguman. Menurut buku-buku yang telah dibacanya sebelumnya, jenis serangan ini adalah contoh dari seorang saint dengan atribut angin. Seorang saint dengan atribut tertentu umumnya jauh lebih kuat daripada saint tanpa atribut tersebut. Tidak hanya itu, tetapi mereka yang memiliki atribut tersebut umumnya akan mendapatkan tambahan kekuatan. Mereka yang memiliki atribut angin pasti akan mengalami peningkatan kecepatan berkali-kali lipat, dan di peringkat yang lebih tinggi, akan sangat sedikit yang dapat menyaingi kecepatan saint dengan atribut angin. Energi suci berwarna cian mulai mengalir keluar dari Luo Jian saat tangan kanannya sepenuhnya terbungkus oleh energi tersebut. Dengan serangan cepat lainnya ke arah Jian Chen untuk menyerangnya, tinju ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya dan bahkan meninggalkan bayangan samar. Mata telanjang tidak akan bisa melihat tinju itu sama sekali. Wajah Jian Chen berubah muram, ia memiringkan kepalanya ke samping dan sekali lagi menghindari tinju Luo Jian. Kaki kanannya segera melayang ke arah Luo Jian, tak kalah cepat dari tinju sebelumnya. Mata Luo Jian berkilat berbahaya saat menyadari kecepatan Jian Chen tidak lebih lambat darinya. Karena tendangan berkecepatan tinggi itu, Luo Jian tidak punya waktu untuk menghindar. Tanpa pilihan lain, kekuatan suci berelemen angin mulai terkonsentrasi di tangan kirinya saat ia menghantamkan kaki Jian Chen yang datang. Pukulan Luo Jian yang dipenuhi energi suci menghantam kaki Jian Chen dengan keras, menyebabkan Jian Chen yang lebih lemah terlempar ke belakang. Tubuh Jian Chen terlempar ke belakang dengan kecepatan tinggi, tetapi kedua kakinya menyeret di tanah, menggunakan gesekan untuk memperlambat momentumnya. Meninggalkan dua bekas seret yang sangat jelas di tanah, Jian Chen memperkirakan bahwa ia terpaksa mundur sejauh 10 meter. Luo Jian mematahkan buku-buku jarinya dan menatap ekspresi serius yang jarang terlihat di wajah Jian Chen. Dalam konfrontasi singkat itu, Luo Jian menyadari bahwa dia tidak bisa menganggap Jian Chen sebagai orang biasa. Meskipun kekuatannya bukan seperti seorang saint, kemampuan bertarungnya luar biasa. Mata Luo Jian mulai berkedip dengan sedikit keraguan sebelum akhirnya ia sampai pada sebuah kesimpulan. Dalam situasi ini, jika ia ingin mengalahkan Jian Chen secepat mungkin, maka ia harus menggunakan senjata sucinya. Meskipun ini akan sulit untuk menghindari menjadi bahan tertawaan semua orang, tetapi ia tahu bahwa jika ia tidak menggunakan senjata sucinya, ia tidak akan mampu mengalahkan Jian Chen dalam waktu singkat. Jika seseorang seperti dirinya membutuhkan waktu lama untuk menghadapi seorang pemula yang bukan seorang suci, maka itu akan berdampak lebih besar pada reputasinya. Ketika ia memikirkan bagaimana dirinya, sebagai seorang saint tingkat menengah, tidak mampu mengalahkan seseorang yang belum mencapai tingkat saint, dan bahkan harus menggunakan senjata saint untuk melakukannya. Luo Jian tidak bisa menahan rasa kesalnya. Hal itu membuat kebenciannya terhadap Jian Chen semakin dalam. Pertempuran hari ini, siapapun pemenangnya, ia tetap akan kehilangan banyak muka. Di sisi lain, Jian Chen kemungkinan besar akan meningkatkan reputasinya melalui pertempuran hari ini, dan reputasinya akan kembali menyebar ke seluruh Akademi Kargat. Mata Luo Jian bersinar dengan cahaya dingin yang bisa membuat siapapun bergidik, dan tidak ada yang berani menatap matanya langsung. Bersamaan dengan telapak tangannya, kekuatan suci cian yang kuat mulai mengalir deras, secara bertahap mengembun menjadi pedang besar berwarna cian. Panjangnya sekitar 5 kaki dan lebarnya 3 inci, dan seluruh pedang itu tertutup lapisan tebal cahaya cian. Bilah tajam itu memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dari pantulan sinar matahari, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang gemetar ketakutan. Jian Chen merasakan bahwa pedang besar berwarna cian di tangan Luo Jian memancarkan kekuatan suci yang kuat, dan wajahnya perlahan menjadi lebih serius.
Dengan menggunakan senjata suci, kekuatan Luo Jian telah berlipat ganda, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika Luo Jian tidak menggunakan senjata sucinya, Jian Chen masih bisa menghadapi pertarungan itu, meskipun dengan beberapa kesulitan. Namun, begitu senjata suci dihunus, Jian Chen hanya bisa dengan hati-hati menerima tantangan tersebut. Berdasarkan pengalamannya di dunia sebelumnya dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia peroleh, mungkin ia akan mampu menahan serangan itu. Namun, akan sangat sulit untuk menang. Dengan senjata suci di tangannya, sikap Luo Jian yang mengintimidasi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Matanya menatap tajam ke arah Jian Chen, sambil berkata, "Changyang Siang Tian, hari ini aku pasti akan menghabisimu." Luo Jian mengangkat pedang besar berwarna cian tinggi-tinggi ke udara, dan cahaya ciannya meningkat tajam, karena kekuatan suci yang kuat berhasil mengguncang bahkan beberapa siswa yang mengamati pertarungan dari dalam perpustakaan. Ah! Luo Jian meraung, sambil dengan cepat menebas pedang besar berwarna cian dari atas kepalanya, meninggalkan jejak cian yang indah di belakangnya saat bergerak. Satu-satunya yang terlihat hanyalah ki pedang berwarna cian yang melesat cepat dan langsung menuju Jian Chen. Merasakan bahwa ki pedang itu sangat kuat, wajah Jian Chen langsung menunjukkan konsentrasi yang tak tertandingi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh dirinya saat ini. Ki pedang berwarna cian itu begitu cepat sehingga Jian Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan tindakannya. Dia mengumpulkan semua kekuatannya ke kakinya, bersiap untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sesosok putih melesat secepat kilat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari ki pedang cian, dan berdiri di depan Jian Chen sebagai perisai. Ketika ki pedang berwarna cian melesat ke arah sosok putih itu, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan percikan api pun tidak terlihat. Sosok putih yang mendekat adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Pria itu mengenakan cangpau putih, dan wajahnya yang terpelajar tampak sangat serius. Sepasang matanya yang tidak biasa dipenuhi amarah. Ketika Luo Jian melihat pria parubaya berpakaian putih itu, ekspresinya berubah drastis, dan wajahnya pucat pasi. Ia membuat pedang besar berwarna cian di tangannya menghilang dalam sekejap, dan segera membungkuk memberi hormat kepada pria itu, "Wakil kepala sekolah." Dua kata sederhana ini menunjukkan jejak ketakutan yang tersembunyi dalam suara Luo Jian. Mendengar Luo Jian memanggil pria parubaya itu seperti itu, Jian Chen terdiam. Pandangannya tertuju pada punggung pria itu sejenak, saat hatinya menyadari identitas pria tersebut. Dengan lega, ternyata itu adalah orang yang memegang posisi kedua setelah kepala sekolah. Satu-satunya wakil kepala sekolah Akademi Kargat, Bai En. Bersambung.